Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rini Piskasari, guru IPA dari SMP Negeri 2 Bengkulu Utara. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan materi kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran. Pengukuran merupakan aktivitas yang sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat pergi ke pasar, kita membeli cabai 1 kg. Proses menimbang cabai tersebut disebut sebagai pengukuran. Pada IPA, pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, tadi kita mengukur berat atau massa cabai. Maka, berat atau massa cabai itu kita anggap sebagai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Tadi cabai massanya 1 kg. Maka, kilogram di sana merupakan satuan dan massa yang kita ukur merupakan besaran. Lalu, apa sih pengertian dari besaran? Besaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur. Apapun yang dapat diukur, kita sebut sebagai besaran. Contohnya, berat badan, tinggi badan, panjang, kecepatan, dan lain-lain. Nah, sekarang satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya, jengkal, depa, meter, kilogram, dan lain sebagainya. Satuan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati oleh semua orang. Satuan ini disebut juga dengan satuan SI atau sistem internasional. Contohnya kilogram, meter, detik, dan masih banyak lagi. Satuan tak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contohnya jengkal, depa, langkah, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke besaran. Besaran juga dikelompokkan menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Perhatikan tabel berikut. Ada 7 besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Disingkat dengan Pamawasuku Inju. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran-besaran yang tidak termasuk ke dalam besaran pokok masuk ke dalam besaran turunan. Misalnya, kecepatan, percepatan, gaya, luas, volume, massa jenis, tekanan, usaha, dan masih banyak lagi. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari panjang. Panjang, satuannya meter. Alat ukurnya meteran, penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Ada 7 anak tangga satuan, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Aturan dalam tangga satuan panjang adalah jika turun 1 tangga maka dikali 10, turun 2 tangga dikali 100 yang diperoleh dari 10 kali 10, turun 3 tangga dikali 1000 diperoleh dari 10 dikali 10 dikali 10. Jika naik 1 tangga maka dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, dan seterusnya. Contoh soal, 1 km sama dengan berapa meter?
Jika kita merubah kilometer ke meter, maka kita harus turun tangga sebanyak 3 kali. 3 kali turun tangga artinya dikali 1000. Maka 1 kilometer sama dengan 1 dikali 1000 meter. Hasilnya adalah 1000 meter. Contoh kedua, 100 cm sama dengan berapa meter? Dari cm ke meter, kita harus naik tangga 2 kali. Naik tangga 2 kali artinya dibagi 100. Maka 100 cm sama dengan 100 dibagi 100 meter, sama dengan 1 meter. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Berikut adalah beberapa penggunaan alat ukur besaran panjang. Yang pertama ada penggaris. Penggaris memiliki skala terkecil yaitu 1 mm. Bagaimana cara membacanya? Kita akan pelajari bersama. Misalnya kita mengukur panjang pensil. Kita baca dulu nilai yang ditunjukkan di ujung belakang dan di ujung depan. Misal pada gambar yang muncul, ujung belakang menunjukkan angka 1,3 cm dan ujung depan menunjukkan angka 5,1 cm. Maka tinggal kita kurangkan saja. 5,1 cm dikurang 1,3 cm diperoleh 3,8 cm. Jadi panjang pensil tersebut adalah 3,8 cm. Alat kedua yang dapat kita gunakan dalam mengukur panjang adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala terkecil sebesar 0,1 mm. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih besar daripada penggaris. Bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan gambar jangka sorong berikut. Ada 2 skala pada jangka sorong, yaitu skala utama dan skala nonius. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar atau diameter dalam suatu benda. Bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan gambar. Pertama kita lihat angka 0 di skala nonius menunjukkan angka berapa di skala utama. Di gambar, angka 0 menunjukkan posisi di antara 2,7 dan 2,8. Jadi kita ambil 2,7 cm. Lalu kita lihat skala noniusnya. Kita lihat garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utama. Yang sejajar adalah 0,06 cm. Berarti hasil pengukurannya adalah kita jumlahkan saja skala utama dan skala nonius. Hasilnya adalah 2,76 cm. Alat pengukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki skala terkecil sebesar 0,01 mm. Artinya lebih teliti lagi dibandingkan penggaris dan jangka sorong. Bagaimana bentuk mikrometer sekrup? Perhatikan gambar. Mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Cara menggunakannya seperti apa? Kembali perhatikan gambar. Mikrometer sekrup juga memiliki skala utama dan skala nonius. Kita baca skala utama terlebih dahulu. Skala utamanya menunjukkan angka 4,5 mm. Kemudian perhatikan skala noniusnya. Garis yang sejajar menunjukkan angka berapa? Skala noniusnya menunjukkan angka 0,46 mm. Lalu kita jumlahkan saja, diperoleh hasil 4,96 mm. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa satuannya kilogram, dilambangkan dengan kg. Alat ukur untuk mengukur massa ada neraca dan timbangan. Perhatikan tangga konversi massa. Sama halnya dengan tangga konversi panjang, tangga konversi massa juga terdiri dari 7 tangga, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Aturan pada konversi massa sama juga dengan pada konversi panjang. Turun 1 tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10. Perhatikan contoh soal. 1 kilogram sama dengan berapa gram? Dari kilogram ke gram kita harus turun tangga sebanyak 3 kali. Turun tangga sebanyak 3 kali artinya dikali 1000.
Maka 1 kilogram sama dengan 1 dikali 1000 gram sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Selanjutnya kita belajar menggunakan alat untuk mengukur massa. Yang pertama, neraca Ohaus. Neraca Ohaus memiliki 3 lengan. Lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Untuk menghitung berapa nilai yang ditunjukkan oleh neraca Ohaus, kita tinggal menambahkan saja nilai yang ditunjukkan oleh lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Alat untuk mengukur massa yang kedua adalah neraca lengan. Pada neraca lengan, kita menggunakan anak timbangan. Benda yang akan kita timbang, kita letakkan di bagian kiri. Sedangkan anak timbangan kita letakkan di bagian kanan. Sampai seimbang, tinggal kita jumlahkan saja anak timbangan yang ada pada timbangan tersebut. Tapi perlu diperhatikan satuan yang ada pada anak timbangan tersebut. Misal pada gambar, total massa telur adalah 1 kg ditambah 100 gram ditambah 500 gram. Maka 1 kg di sana harus kita rubah dulu menjadi gram. Setelah itu baru kita hitung 1000 gram ditambah 100 gram ditambah 500 gram, hasilnya adalah 1600 gram. Besaran pokok selanjutnya adalah waktu. Waktu satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Lalu suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kuat arus, satuannya ampere, alat ukurnya amperemeter. Intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya light meter. Lalu yang terakhir ada jumlah zat, satuannya mol, alat ukurnya tidak ada karena jumlah zat bukan diukur tapi dihitung menggunakan besaran-besaran lain. Tergantung jenis zatnya, zat padat, cair, atau gas. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Tidak semua besaran pokok dan besaran turunan dijelaskan secara rinci. Ibu sampaikan hanya pada bagian-bagian yang penting saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.